Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika yang sangat seru hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tolong untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dalam hati saja. Baik, Ibu cek hadiran ya. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Syukurlah hadir semua ya, berarti semua siap menerima materi dengan maksimal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran fisika, anak-anak, coba Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di rumah kalian pernah membantu orang tua kalian untuk memasak kue? Atau pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Apa yang kalian lakukan saat kita memakai timbangan atau memakai meteran? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Kita sedang melakukan pengukuran. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang dasar paling penting dalam fisika, yaitu pengukuran dalam kerja ilmiah. Nah, kita akan tahu apa itu besaran, apa itu satuan, dan kenapa pengukuran itu harus dilakukan dengan teliti. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, pengukuran itu apa sih? Nah, pengukuran itu intinya adalah perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan suatu objek, misalnya panjang meja dengan standar yang sudah disepakati, yaitu satuan. Nah, di fisika ada dua jenis besaran utama, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan besaran pokok itu adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan internasional atau SI. Ada 7 besaran pokok, salah satunya kita akan bahas. Nah, yang kita bahas yaitu ada 3 yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada panjang, satuannya meter, ada massa, satuannya kilogram, dan ada waktu, satuannya sekon. Nah, coba sekarang, apa itu besaran turunan? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh paling gampang adalah luas. Luas dapat dari panjang dikali panjang. Kenapa? Karena melibatkan 2 kali besaran panjang, maka luas itu adalah besaran turunan. Sekarang kita lihat alat ukur. Untuk mengukur panjang, kita sering pakai mistar atau penggaris ini. Tapi ada satu hal penting saat mengukur pakai mistar. Coba kalian perhatikan saat membaca angka, posisi mata kalian harus tegak lurus. Tidak boleh miring seperti ini ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat miring? Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam posisi miring akan terjadi kesalahan, membuat hasil pengukuran kita tidak tepat. Ini adalah contoh ketidakpastian yang harus kita hindari dalam kerja ilmiah. Nah, sekarang Ibu mau kalian coba diskusi dengan teman sebangku kalian. Selain mistar, alat ukur apa lagi yang bisa mengukur panjang dengan lebih teliti, dan apa nama alatnya dan kenapa dia bisa teliti? Ada yang bisa menjawab? Ya, sudah. Apa ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Febrina. Ya, betul Febrina. Bagus. Jadi, ada 2, yaitu ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Kenapa alat-alat ini disebut lebih teliti? Karena alat ini punya skala terkecil yang lebih kecil sehingga ketelitiannya jauh lebih baik daripada mistar biasanya. Baik anak-anak, kita sudah mengenal konsep besaran dan satuan serta alat-alat ukur panjang. Sekarang saatnya kita praktik. Kelas ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk memaksimalkan penggunaan alat yang terbatas, silahkan tentukan 3 kelompok sekarang juga. Karena kita hanya punya 1 jangka sorong dan 1 mikrometer skrup, kita akan melakukan rotasi alat. Contohnya untuk kelompok 1 akan mulai dengan mengukur ketebalan
dan panjang buku. Prioritaskan jangka sorong dan mikrometer struk. Untuk kelompok 2 akan mulai dengan mengukur diameter dan panjang pensil. Nah, untuk kelompok terakhir akan mulai dengan mengukur diameter keping, logam, dan kelereng. Setiap kelompok wajib mengukur benda yang ditugaskan menggunakan ketiga alat dan mencatat hasilnya di tabel pengamatan LKPD. Nih, di tabel ini ya. Tabel ini ya anak-anak. Perhatian, setelah selesai mengisi tabel hasil pengukuran di LKPD, ketua kelompok harap segera mengumpulkan lembar kerja tersebut kepada ibu di meja depan. Jadi, pastikan data yang kalian catat sudah lengkap dan teliti. Baik, apakah ada pertanyaan tentang pembagian kelompok atau tugas praktik atau pengumpulan LKPD ini? Kalau sudah jelas, silahkan segera berkelompok dan ambil alat ukur sesuai gilirannya masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan Ibu tunggu LKPD-nya di meja depan.